Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah BMPD Sulawesi Tengah. Saya percaya saat kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, membawa hati yang haus dan lapar akan Tuhan, bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Saya percaya meskipun kita hanya secara online, tapi kuasa Tuhan terjadi dimanapun kita berada. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari saja kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Saat ini kami rindu datang di hadapan-Mu, bawa ucapan syukur kami, bawa penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancanganmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes God, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari serukan, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Thank you Jesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya Tuhan kami menyembah Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan. Biar seumur hidup kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung
Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi bersorak dan bersuka cita demi nama-Mu Tuhan, karena benar Engkau sumber sukacita kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita percaya selama kita punya Yesus, Yesus adalah sumber sukacita kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita akan bersorak, berseru bagi Tuhan. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saudara bisa lebih kuat lagi, sama-sama teriakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Come on, sing. Kaulah sukacita, pengharapan
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeah. Haleluya. Yes God, Engkau sumber sukacita kami dan Engkau sumber perlindungan kami, sebab kuasa-Mu tak tertandingi di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Come on. Yeah. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan. Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan sungguh-sungguh katakan. Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sambil mengangkat tangan katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Mari saudara yang percaya kita punya Tuhan yang hebat. Dimanapun kita berada saat ini, bolehkah kita serukan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Yeah. Haleluya. Serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu sekali lagi serukan. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami percaya Tuhan. Mari serukan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat.
Kami percaya sampai hari ini ada mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hadirat-Mu sungguh nyata saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Kami rindu mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan juga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang pastinya akan menguatkan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Roh Kudus urapi kami semua, agar kami bukan hanya mendengar, tapi dapat menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberi persembahan, saudara dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara saat ini. Saudara bisa capture nomor rekeningnya, saudara bisa mentransfer sekarang atau nanti setelah ibadah selesai. Dan tentunya sesaat lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Roni Rumambi. Shalom, apa kabar semua teman-teman pegawai Kristen yang tergabung di dalam BMPD Sulteng? Saya berdoa dan saya berharap semua kita sehat, diberkati. Wow, meskipun kita tidak bisa beribadah secara on-site, tapi kita masih bisa berjumpa secara online hari ini. Dimanapun saudara berada, di tengah-tengah kesibukan yang sedang saudara kerjakan, bisa mengambil waktu dan kesempatan untuk beribadah. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan saya percaya bahwa waktu yang sudah sediakan untuk bisa beribadah kurang lebih 50 menit sampai 1 jam ini, itu nggak akan pernah sia-sia, itu mengandung berkat dan janji Tuhan bagi hidup saudara. Kita sudah menikmati tadi pujian, penyembahan yang luar biasa, dan saya berharap sudah mengalami hadirat Tuhan, mengalami kekuatan daripada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Nah, sebelum saya akan membacakan ayat ini, mari sudah mendengarkan dulu apa yang saya ingin sampaikan tentang keadaan jemaat yang ada di Roma. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, saya perlu tahu bahwa jemaat di Roma itu dirintis oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan jemaat di Roma mengalami sebuah keadaan yang sangat buruk pada waktu itu. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saking bencinya pemerintah pada waktu itu kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, saudara, sampai mereka tuh memfitnah jemaat Kristen yang ada di kota Roma. Bahkan terjadi kebakaran besar di kota Roma dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak pada waktu itu, dan itu dimanfaatkan oleh pemerintah yang jahat pada masa itu dan menuduh bahwa ini perbuatan daripada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka mulai diburu, mereka mulai ditangkap. Dan waktu mereka ditangkap, apa yang terjadi? Mereka akan dihukum. Apa hukumannya saudara? Mereka akan diadu di gelanggang-gelanggang gladiators yang saya lihat di film-film kolosal gladiators gitu ya. Mereka diadu dengan tentara, dengan penjahat-penjahat, dengan binatang buas. Bahkan secara lengkap saudara mungkin bisa nonton di Netflix, Paul the Apostle of Christ. Nah, saudara bisa melihat bagaimana gambaran kondisi keadaan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Betapa mereka hidup dalam ketakutan, terisolir, tidak bisa bergaul bebas, mereka bersembunyi, mereka beribadah nggak boleh ketahuan, karena kalau sampai ketahuan dan diketahui iman mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias pada waktu itu, maka mereka akan ditangkap, dipenjarakan, dan hukumannya mereka diadu di arena gladiatos. Bukan hanya orang dewasa, bahkan sampai kepada anak-anak, saudara. Dan waktu mereka mati atau mereka mengalami kekalahan, maka mayat mereka, saudara, akan ditaruh di tiang-tiang. Dan tiang-tiang itu akan dipancangkan di tengah-tengah kota, dan menjelang malam mayat mereka akan dibakar. Untuk apa, saudara? Mayat-mayat orang Kristen pada waktu itu menjadi obor yang menerangi malam di dalam kota Roma. Nggak usah bisa membayangkan bagaimana hati daripada istri yang melihat suaminya mati. Hati daripada anak-anak yang melihat orang tua mereka dibakar, dijadikan tontonan oleh masyarakat, saudara. Wah, ada ketakutan, ada keadaan yang sulit, ada beban yang berat yang mereka alami pada waktu itu. Sehingga itu menggoncangkan iman mereka. Mereka mulai merasa, wah ini keadaannya gimana nih? Masihkah kita bisa bertahan hanya karena iman percaya kepada Tuhan?
Nah, di saat keadaan yang seperti itu, saudaraku, Rasul Paulus diberikan kabar tentang keadaan anak-anak rohaninya, jemaat yang dia layani, jemaat yang ada di Roma. Lalu Paulus menuliskan surat Roma ini untuk jemaat Kristen yang ada di kota Roma. Nah, secara khusus saya akan membaca dari Roma 12 ayat yang ke-12. Di tengah situasi yang rumit, keadaan yang berat, situasi yang tidak menyenangkan itu. Mungkin keadaan yang sama sedang kita alami. Kita mungkin gak separah dengan yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma. Mereka mengalami penderitaan yang sangat nyata, yang menyakitkan buat mereka. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami penderitaan di tengah-tengah keluarga. Mungkin keadaan rumah tanggamu yang sedang tidak harmonis hari ini. Ada perselisihan, ada keadaan yang sulit yang sedang kau alami dalam hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, mungkin dengan orang tuamu, mungkin di tengah-tengah keluargamu. Mungkin situasi ekonomi saudara hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul dengan keadaan masa depan saudara. Sepertinya kok nggak ada harapan, seperti semuanya masih buram, masih abu-abu, nggak ada arah yang jelas. Saudara mulai bergumul dengan keadaan, mungkin saudara sedang mengalami fitnah, sedang dijatuhkan, sedang mengalami ketakutan bagaimana karir saya ke depan, bagaimana keadaan saya nanti di depan. Beberapa hal-hal yang berat ini menjadi beban buat kita. Nah, apakah firman yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Roma yang menguatkan mereka? Dan saya berharap firman ini juga menguatkan kita semua. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan yang pertama. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Lewat ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Di tengah penderitaan yang berat yang mereka miliki. Pertahankan iman mereka dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Pertahankan iman mereka dan mereka hidup dalam ketakutan yang luar biasa, saudara. Tapi Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dan kebenaran ini, firman ini juga datang untuk hidup saudara. Berbicara juga kepada saudara hari ini. Bukan hanya pada jemaat yang ada di Roma, tapi juga untuk saudara. Teman-teman yang ada di BMPD yang beribadah saat ini secara online. Tuhan juga mau bicara sama saudara. Di tengah pergumulanmu, di tengah bebanmu, di tengah ketidakpastian yang kau sedang hadapi hari ini, di tengah ketakutan, kekhawatiranmu, sehingga kau bisa stres, depresi menghadapi keadaan hari ini. Tuhan mau bilang kepada saudara, hei anakku, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakanmu, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Wah, rasanya sulit ya. Apalagi kalau kondisi jemaat yang ada di Roma. Untuk bersukacita di dalam pengharapan. Karena mereka dalam keadaan yang tidak bersukacita. Mungkin tiap hari mereka mendengar berita duka cita. Tiap hari mereka melihat bagian keluarga mereka yang menangis. Karena ada anggota keluarganya yang ditangkap dan dibunuh dan dibakar di tengah-tengah kota menjadi obor untuk menerangi malam di kota Roma. Seperti yang ada duka cita, bukan sukacita. Tapi Paulus bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Paulus mau katakan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan sedih, jangan bersusah hati, jangan berduka cita, jangan khawatir, jangan ragu. Kamu harus bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita bisa bersukacita di tengah keadaan yang sulit? Karena ada pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan salib Kristus. Pengharapan akan keselamatan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kalaupun hari ini kita mengalami kesusahan, kesedihan, keadaan yang sulit. Tapi kita punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Bahwa Dia Immanuel, Dia pasti tolong kita. Dia Immanuel, Dia pasti ada bersama dengan kita. Dia Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kita punya pengharapan dalam hal itu. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita tahu kita punya pengharapan akan kekekalan. Ada hidup dalam kekekalan. Makanya Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Roma, ayo bersukacita dalam pengharapan. Karena kalaupun kau menderita hari ini,
kalaupun hidupmu akan berakhir hari ini dalam penderitaan, ada pengharapan surga bagi hidupmu. Dan hari ini saudaraku dengarkan baik, dunia nggak bisa beri pengharapan kepada saudara, tapi dalam Tuhan ada pengharapan. Terkadang kita tidak bisa mengerti dan memahami apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi buat kita hari ini. Terkadang kita bertanya, Tuhan kenapa ini harus terjadi buat saya? Tuhan kenapa keluarga saya mesti mengalami keadaan ini? Terkadang sulit untuk kita bisa mengerti misteri yang sedang terjadi di hidup kita hari ini. Tapi saya bilang kepada saudara, meskipun terkadang sulit untuk kita pahami dan mengerti, tapi Tuhan dapat kita percayai. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan dan kepastian. Bahwa di dalam Yesus pasti akan ada sebuah pertolongan. Maka nasihat Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua hari ini, di tengah situasi keadaan secara global yang kita hadapi hari ini, karena COVID ini saudaraku, ayo tetap bersuka cita. Karena sukacita kita bukan karena keadaan yang di luar, tapi sukacita kita ada di dalam Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Sehingga keadaan di luar bisa menyedihkan, keadaan di luar bisa menyakitkan, keadaan di luar tidak menyenangkan, tapi dalam diri kita tetap ada sukacita. Dalam diri kita tetap ada sukacita. Wah, saya barusan mengunjungi sebuah keluarga. Ya, saya mengunjungi keluarga itu. Saya selalu ketemu dengan ibu ini. Dalam beberapa momen, dia selalu, saya ketemu dia tuh gak pernah dia mengeluh. Saya selalu ketemu dia selalu tertawa, tersenyum. Hidupnya sepertinya penuh dengan sukacita. Sepertinya keadaannya baik-baik saja. Tapi setelah saya ketemu pribadi dengan istri saya, kami bercerita, kami ngobrol, menanyakan banyak hal di hidup mereka gitu ya, lebih detail, lebih dalam. Dan saya dapati bahwa ada waktu kurang lebih 6 tahun keadaan yang sangat berat. Di mana suaminya meninggalkan mereka sekeluarga. Dia harus mengurus begitu banyak anak. Menghidupi anaknya dengan pekerjaan yang sampai saya bilang, waduh ini pekerjaan yang gak mudah. Harus dia lakukan sebagai seorang wanita. Waktu saya pulang dengan istri saya bilang gini, saya gak pernah lihat dia mengeluh ya. Kalau ketemu dengan dia itu gak pernah dia mengeluh. Bahkan waktu ke rumahnya pun dia senyum terus. Dia nggak pernah bilang gini, aduh Pak Pendeta hidup saya susah, anak saya banyak, waduh kami nggak punya ini. Saya baru tahu kalau anaknya udah putus sekolah juga gitu ya. Dia nggak ngeluh, dia tetap tertawa, tetap menceritakan, wah semua baik-baik saja, puji Tuhan. Harusnya sukacita kita nggak tergantung dari keadaan di sekeliling kita. Karena sukacita kita bukan berdasarkan keadaan di sekeliling kita, tapi sukacita kita karena ada dalam Yesus yang tinggal dalam diri kita. Situasi bisa sulit, keadaan di sekeliling kita bisa mengecewakan kita, melukai kita, menyakiti kita, tapi kita tetap bersukacita. Beban masalah ada, saya tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Yesus. Saudaraku, apa masalahmu hari ini? Pesan Tuhan buat saudara yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan, karena gak pernah sia-sia pengharapan dalam diri saudara. Yang kedua, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga untuk kita semua hari ini, sabarlah di dalam kesesakan. Wah, jemaat di Roma mengalami kesesakan yang luar biasa. Wah, sesak banget keadaan mereka, sulit banget, berat banget. Tapi Paulus bilang, sabar. Karena ada banyak di antara mereka yang udah gak sabar. Mereka ingin buat perlawanan, mereka ingin keluar secepat dari keadaan ini. Ada beberapa di antara jemaat yang udah gak tahan lagi. Paulus bilang sabar. Artinya apa? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan cepat menyerah, jangan cepat mundur. Saudara, Alkitab bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Ada masanya kita menangis, ada masanya kita tertawa. Segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar saudara. Jangan cepat-cepat saudara berkata, Tuhan gak baik. Jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Sabar saudara, dengar ini baik-baik. Ada waktunya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Kan gak selama-lamanya Ayub menderita, sengsara.
menggaruk-garuk luka dalam keadaan telanjang, dipermalukan. Orang yang terkaya di sebelah timur tiba-tiba jadi orang miskin gak punya apa-apa. Kan gak selama-lamanya saudara. Memang ada pasal-pasal di kehidupan Ayub yang dia menderita, dia sakit, dia dipersalahkan, dia dipermalukan. Tapi ada masanya di pasal 42, keadaan Ayub dipulihkan, dikembalikan 2 kali lipat saudara, dan dia diberkati dengan luar biasa. Tidak selama-lamanya juga Daud harus lari dari satu gua ke gua yang lain. 15 tahun di dalam pelarian. Tapi pada akhirnya dia naik ke tahta itu yang Tuhan pernah janjikan kepada dia. Apakah selamanya Yusuf menderita? Dijual jadi budak, dipenjara karena difitnah? Tidak selama-lamanya, ada waktu 13 tahun saudara. Akhirnya Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Hari ini, mungkin keadaan rumah tanggamu gak baik. Mungkin situasimu buruk hari ini. Mungkin sepertinya keadaannya gak membaik hari ini. Ada dorongan dalam kegelisahan hatimu untuk menyerah. Sudah mundurlah. Give up. Untuk apalagi berdoa. Udah stoplah berdoa dan berharap sama Tuhan. Saudaraku, jangan cepat menyerah. Sabar dalam kesesakan saudara. Sabar, karena akan ada waktunya. Saudara lihat Tuhan jawab doa saudara. Tuhan akan buat saudara terkaget-kaget dengan jawaban yang Tuhan berikan. Sabar saudara ya, jangan cepat-cepat berhenti. Terkadang kita berhenti di sini, ternyata sedikit lagi ada jawaban daripada Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah berhenti, tetap berjalan. Meskipun kadang-kadang berat, tapi teruslah berjalan sampai kepada tujuan. Kalau saudara hari ini mau ke Palolo misalnya, kita akan melewati beberapa fase jalan yang turun, naik, turun, naik. Ada masanya turun terus, lewat jalan berbatu. Tapi mau turun, naik, jalan berbatu, jalan yang rusak. Kalau saudara meskipun dengan pelan-pelan, kesulitan, kau tetap berjalan terus, pasti sampai ke Palolo. Tapi kalau saya berhenti karena jalan yang turun, berhenti karena sulitnya pendakian, berhenti karena jalan yang rusak, saudara gak akan pernah sampai kepada tujuan. Hari ini mungkin keadaanmu sulit, berat banget, sabar, jalani aja. Mungkin berat, jalani aja. Ada Immanuel, Tuhan yang beserta dengan saudara, Tuhan yang pegang tangan saudara, Tuhan yang akan menolong saudara sampai kepada janjinya digenapi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan yang terakhir, apa yang buat kita bisa bersukacita dan bisa bersabar saudara? Kuncinya di kalimat yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Doa kekuatan bagi saudara. Doa yang akan membuat saudara tetap bersukacita. Doa yang akan membuat saudara tetap sabar menghadapi kesesakan yang kau sedang alami. Doa itu ibarat handphone saudara yang sudah lowbat itu, yang udah lemah, dicolokin di listrik, terkoneksi dengan listrik. HP yang udah lowbat itu bisa nyala lagi, bisa berfungsi dengan baik lagi. Kenapa? Terkoneksi dengan sumber daya listriknya. Waktu saudara berdoa, engkau sedang terkoneksi dengan surga. Waktu engkau berdoa, engkau sedang terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Waktu engkau berdoa, engkau sedang mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan disitulah kekuatanmu datang. Disitulah pengharapanmu bangkit. Disitulah engkau akan menjadi kuat untuk bersabar dalam kesesakan. Saudara, sendiri engkau tidak mampu. Dan jangan pernah menolong dirimu sendiri. Datang sama Tuhan. Datang dalam doa. Nikmati hadirat Tuhan. Datang bertelut sama Tuhan. Berlutut sama Tuhan. Datang berseru sama Tuhan. Itulah kekuatan saudara. Itu akan membuat saudara kuat menghadapi tantangan apapun. Itu akan membuat saudara kuat menghadapi situasi yang berat sekalipun. Doa itu kekuatan saudara. Jadi bagaimana saudara bisa bersukacita dalam pengharapan, dan bagaimana saudara bisa sabar dalam kesesakan? Hanya satu kuncinya. Bertekunlah dalam doa. Dengan bertekun dalam doa, saudara jadi kuat. Dengan bertekun dalam doa, energimu akan dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati perjalananmu yang berat. Dengan bertekun dalam doa, saudara tidak hanya akan bertahan di tengah keadaan yang sulit, tapi saudara juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Biar kebenaran hari ini menguatkan saudara, membangkitkan pengharapan saudara, membangkitkan kekuatan dalam diri saudara, dan engkau akan hadapi semuanya
dan mengalami kemenangan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang sudah menyempatkan diri untuk bisa beribadah. Kami tahu tidak pernah sia-sia ibadah kami. Bapak berdoa hari ini, biar kami semua tetap bisa bersuka cita dalam pengharapan kami. Kami sabar dalam kesesakan kami dan tetap kuat bertekun di dalam doa. Apapun yang terjadi, kami akan tetap kuat dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi semua keluarga besar BMPD Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Pulihkan keadaan mereka, berkati hubungan suami, istri, orang tua, anak, pulihkan hubungan mereka, kebahagiaan, kasih sayang melimpah di tengah-tengah keluarga. Berdoa juga buat mereka bagi masa depan, bagi karir pekerjaan mereka, bagi masa depan hubungan mereka. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar anak-anak Tuhan menjadi bintangnya Tuhan, jadi terangnya Tuhan, bersinar luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Diurapi pengurus BMPD, berkati mereka, program kerja mereka, Tuhan berkati. Terima kasih buat hari ini, bagi setiap persembahan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Makasih Bapak yang baik, kami bersyukur kami mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah berkat kemurahan, kasih sayang, penyertaan Tuhan mengurapi, memberkati kami semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa di ibadah yang selanjutnya. Shalom.